Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Joni Salmanan. Jadi di dalam video kali ini saya akan menjelaskan strategi garis menggaris ya pada pergerakan arah harga. Strategi garis menggaris ini akan memberitahukan kepada kita untuk membuka perdagangan buy di mana dan membuka perdagangan sell di mana. Jadi buat kalian yang ingin belajar bareng bersama saya, silahkan tonton video ini sampai habis. Jangan di skip-skip agar kalian bisa mengerti dari semua apa yang saya sampaikan di dalam video ini. Oke guys, mari kita langsung saja ke dalam inti videonya. Apa yang dimaksud dengan garis menggaris pergerakan arah harga? Nah, yang dimaksud itu adalah mengukur area titik support dan resisten di area sideways yang kecil pada saat pergerakan arah harga yang sedang kuat naik ataupun yang sedang kuat turun. Gimana nih Kang? Saya masih bingung. Oke, kita langsung saja. Kita harus mencari pergerakan arah harga yang sedang bergerak kuat naik atau kuat turun. Nah, kita lihat sebagai contoh di market Eurochart ini dia sedang bergerak naik ke atas seperti ini. Kalau kalian sudah menonton video saya sebelumnya, ini adalah primary trend, kemudian di sini adalah secondary trend, kemudian di sini adalah primary trend lagi, kemudian di sini adalah secondary trend lagi. Nah, ini adalah sebuah pergerakan harga yang sedang melakukan sideways kecil. Ya, yang melakukan sideways kecil yang dimana kita di sini harus ya menyimpan salah satu indikator tren, yaitu garis horizontal di area titik resisten dan di area titik supportnya. Di area titik supportnya, nah tinggal dipilih seperti ini. Ini adalah area titik supportnya, ini adalah area titik resistennya, ya. Nah, setelah itu kita lihat apabila di sini ada penembusan satu candlestick, misalkan satu candlestick penembusan dari area titik resisten di waktu yang sebelumnya, maka daripada itu di sini ada kemungkinan atau bukan ada kemungkinan, emang kemungkinannya gitu ya, pergerakan harga akan menjadi naik dan di sini kita bisa membuka perdagangan buy, ya guys ya. Selama 3 menit, entah itu mau 5 menit atau 10 menit silahkan. Kemudian setelah itu ini kan sideways kecil pada pergerakan harga yang sedang melakukan kuat naik. Karena gini, pola pergerakan arah harga itu ya, jadi sideways dulu, baru bullish ataupun bearish. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat dia naik dulu ke atas, kemudian setelah naik di sini dia melakukan sideways. Nah, setelah sideways ini dia akan melanjutkan trennya lagi. Jadi jangan meremehkan tren sideways ya guys ya. Kalaupun misalkan kalian ada yang bilang, jangan trading di market trend sideways, nggak seperti itu gitu. Kalau misalkan kalian bisa menyikapinya, ya insya Allah gitu kan, kalian akan mendapatkan profit. Kemudian lanjut lagi di area sini. Ketika dia naik ke atas, nah ini adalah area titik pucuknya. Ini adalah swing higher high ya. Swing titik tertinggi yang lebih tinggi daripada di waktu yang sebelumnya. Nah, di sini kita kasih lagi garis horizontal. Kita jangan bosen-bosen ya. Kita jangan bosen-bosen mengukur seperti ini. Kemudian di sini kita ngukur lagi garis area titik supportnya. Nah, di area sini ini untuk support dan resisten di waktu yang sekarang. Kemudian apabila ada satu penembusan, nah di sini ada penembusan di area titik Eurochart, maka di sini kita bisa membuka perdagangan sell selama 5 menit ke atas ya guys ya. Maka di sini kita sudah mendapatkan profit lagi. Kemudian selanjutnya kita akan mencari sideways kecil pada pergerakan harga yang sedang melakukan penurunan. Oke, kita hapus dulu garis horizontal lainnya. Nah, di sini ya, ketika harga bergerak turun seperti ini adalah primary trendnya, kemudian ini adalah secondary trend, kemudian di sini adalah primary trendnya. Nah, di primary trend yang ketiga di sini ada sebuah pergerakan harga yang sideways kecil. Di sini kalian jangan menghiraukan, jangan mengabaikan pergerakan harga tersebut. Kalian harus di sini menyimpan atau mengukur area titik resisten di sideways kecil ini dan area titik support di area sideways kecil ini. Kemudian di sini kalian lihat, di sini ketika ada penembusan 1 poin saja ya, 1 poin saja di sini kita bisa membuka perdagangan sell selama 3 menit hingga 10 menit dan seterusnya. Ya, kalaupun misalkan di sini kalian mengalami kerugian, dalam segi durasi, ya kalian tinggal kompensasi aja gitu ya. Karena ketika kita melakukan trading, itu terkadang pasti ada aja ruginya. Tapi kalau misalkan kita bisa menyikapinya dengan tenang dan jangan emosi, maka kita akan balik lagi gitu. Si loss yang di waktu yang sebelumnya tuh akan ketarik lagi dan kalian nggak akan rugi sampai bangkrut. Kecuali kalau kalian tradingnya pakai emosi, baru di situ kalian akan bangkrut.
Ya, seperti itu. Jadi, kalau misalkan tren sedang kuat naik ataupun sedang kuat turun, kalian jangan sampai takut atau bingung di mana harus open posisinya gitu ya. Kalian tinggal mengukur-ngukur aja nih area titik support dan resisten yang nyempil di tengah pergerakan harga yang sedang kuat naik dan sedang kuat turun. Di situ kalian akan sudah bisa membaca signal kemana pergerakan harga tersebut gitu ya. Seperti itu. Mari kita cari coba di market yang lain. Nah, ini di market yang lain ya, di sini ketika dia turun ke bawah, kemudian ini adalah area titik supportnya. Ini adalah area titik supportnya dan kita tambahin lagi nih garis horizontal untuk di area resisten pada sesi tersebut. Nah, seperti ini. Ini adalah sebuah pola yang dimana si pola sideways ini memberikan signal kepada kita apakah harus buy dan sell saat ada penembusan di area titik support dan resistennya. Ya, jadi saat dia turun, ini bingung nih mau lanjut turun ke bawah atau misalkan mau balik arah naik ke atas gitu ya, karena di sini cukup kuat gitu turunnya. Saat di sini dia turun sideways, seret. Nah, di sini ada penembusan nih, ada penembusan area resisten di waktu yang sebelumnya. Maka ketika kita membuka perdagangan buy di sini, short buy, maka kita di sini sudah mendapatkan keuntungan lagi, guys. Nah, seperti itu. Kemudian kita cari lagi nih ya, sideways kecil. Nah, ini juga sideways kecil sama ya di area sini. Ini sideways kecil yang muncul pada pergerakan harga yang sedang kuat naik. Ketika resistennya di sini ada ditembus, maka kita bisa membuka perdagangan buy saat resistennya ditembus ya, seperti itu. Kemudian juga sebaliknya nih, kita setiap pergerakan harga yang sedang kuat naik atau kuat turun itu pasti ada muncul sideways kecil. Dan sideways kecil tersebut kalian harus bisa memanfaatkannya ya. Nah, ini kan turun. Ini primary trend, secondary trend, primary trend, secondary trend, primary trend. Nah, di sini sideways kecil. Di sini terjadi sideways kecil ya, yang dimana ini adalah area titik resistennya, ini adalah titik supportnya. Ketika ada penembusan di sini kita bisa membuka perdagangan short buy ya, seperti itu. Kemudian di sini juga langsung ditembus area titik supportnya. Kalau kita sell short sih udah profit juga ya, seperti itu. Kita coba lagi cari di aset yang lain ya, supaya kalian benar-benar paham dari semua apa yang saya sampaikan di dalam video ini. Nah, di sini kita lihat ya, di sini dia tren sedang melakukan penaikan, kuat naik nih. Kemudian di ujungnya di sini ada tren sideways kecil. Kita ukur lagi menggunakan garis horizontal area titik resistennya dan ini adalah area titik supportnya. Ya, ini adalah titik supportnya. Ketika ada penembusan 1 poin, kalian di sini langsung saja open posisi sell selama 3 menit, maka di sini kalian sudah mendapatkan keuntungan ya, seperti itu. Nah, jadi untuk strategi garis menggaris pergerakan sideways yang nyempil pada pergerakan harga yang sedang kuat naik atau kuat turun. Nah, di sini kalian sudah tahu cara menggunakannya dan kalian tidak akan bingung menghadapi market yang seperti itu. Nah, semoga semua apa yang saya sampaikan di dalam video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila perkataan saya ada yang kurang enak atau ada yang kurang sopan. Mungkin gitu aja dulu untuk penjelasan strategi garis menggaris ini. Semoga kalian bisa memahami dari semua apa yang saya sampaikan. Saya Dudi Salmanan izin pamit guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.